Selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa. Sapa Indonesia Malam kembali dengan informasi situasi demokrasi di era pemerintahan Joko Widodo kembali menjadi sorotan kalangan akademisi. Pemerintah dinilai mempraktikkan politik dinasti dan menyalahgunakan kekuasaan dalam pemilihan umum. Berdasarkan indeks demokrasi yang disusun oleh Economist Intelligence Unit, Indeks Demokrasi Indonesia tak pernah melebihi skor 8. Pada 2012, skor Indeks Demokrasi Indonesia 6,53. Di awal pemerintahan Joko Widodo pada 2015, skor Indeks Demokrasi Indonesia sempat meningkat di angka 7,03. Namun skor Indeks Demokrasi terus menurun pada 2017 dan 2018 skor Indeks Demokrasi Indonesia 6,39. Pada 2021 dan 2022, skor Indeks Demokrasi Indonesia 6,71. Economist Intelligence Unit mengkategorikan skor 6 sampai 8 sebagai flawless democracy atau demokrasi cacat. Politik dinasti menjadi salah satu yang dikritik kalangan akademisi. Survei Litbang Kompas pada Oktober 2023 menyebut 53% responden tak setuju praktik politik dinasti, sebanyak 41,9% setuju adanya aturan untuk membatasi politik dinasti. Lalu bagaimana seharusnya pemerintah merespons kritik dari kalangan akademisi? Kita akan bahas usai tayangan berikut ini. Ya, kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Sejumlah guru besar dari berbagai universitas di Jabodetabek menyampaikan seruan Salemba 2024. Mereka menyoroti mundurnya demokrasi dan hukum di akhir pemerintahan Joko Widodo. Mereka menilai banyak kebijakan negara yang mengabaikan kepentingan orang banyak dan hanya menguntungkan segelintir elit. Para akademisi mendesak Dewan Perwakilan Rakyat menyelidiki dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif, termasuk pada pemilu 2024. Dilakukannya reformasi hukum, khususnya atas produk perundang-undangan terkait politik dan pemilu, dan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berimplikasi pada hayat hidup orang banyak dengan proses transparan dan akuntabel, serta tidak lagi merumuskan hukum yang substansinya mengabaikan kedaulatan rakyat. Apalagi hanya mengutamakan kepentingan segelintir orang, apalagi satu keluarga. 3. Mendukung parlemen DPR untuk segera bekerja menjalankan fungsi-fungsinya untuk menyuarakan suara rakyat. Melakukan pendidikan secara terbuka terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh eksekutif presiden agar dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Ingin menunjukkan bahwa kampus yang selama ini dibilang baru turun gunung, kita tidak pernah pergi ke gunung, kita selalu ada bersama rakyat. Kita selalu mengamati, observasi, dan juga meneliti mengenai masalah-masalah dari masyarakat. Sehingga pada hari ini kami mengemukakan berbagai masalah yang kita hadapi pada saat ini. Kemudian tadi juga sudah mengajukan sejumlah usulan. Apa yang dilakukan pemerintah? Siapapun pemerintah itu, akan tapi kita berharap bahwa pemerintah ke depan itu adalah pemerintah yang akuntabel, yang bersih, transparan, dan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Seruan memperbaiki demokrasi juga disampaikan para akademisi di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Mereka menyoroti praktik politik dinasti Presiden Jokowi serta menyerukan para aktivis untuk menjadi oposisi permanen terhadap politik dinasti. Kami menyeru tokoh kritis nasional untuk bersatu dan membuat oposisi permanen melawan rezim politik dinasti yang menjadi predator, pemangsa, dan pembunuh demokrasi di Indonesia. Sebelumnya pada Rabu lalu, sejumlah sivitas akademika UGM menggulirkan gerakan kampus menggugat di Gedung Balairung Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dalam orasinya, Wakil Rektor UGM, Ari Sujito menyebut penyelewengan konstitusi yang terlembaga saat ini tak akan dibiarkan masyarakat sipil dan kalangan kampus. Konstitusi begitu mudah
menyelewengkan konstitusi mudah diakali, dan itu nggak mungkin akan bisa diselesaikan dalam waktu dan dalam cara-cara yang formal. Bukan kali ini saja para guru besar bersuara. Sebelum pemungutan suara pemilu 2024, kalangan akademisi juga menyerukan kritikan kepada kondisi demokrasi era Jokowi. Ketika itu Joko Widodo merespons dengan menyebut semua orang bebas berpendapat. Ya, itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silahkan. Ya. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut telah banyak perbaikan di era pemerintah Joko Widodo. Menurut Luhut, kritik haruslah membangun. Luhut mempersilahkan pihak-pihak yang terus menyampaikan kejelekan pemerintah untuk angkat kaki dari Indonesia. Kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya, kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Ya, saya suka kesel juga kadang-kadang bilang ini kurang Allah. Aku tanya juga, saya lihat sekarang dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya, tak jelas juga. Kan sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombonglah kau bicara-bicara kritik-kritik kau, you have done nothing. Atau mungkin the other way around, kau tuh juga mencuri waktu kau menjabat. Kita pejabat-pejabat itu harus berikan contoh seperti Pak Jokowi, dia berikan teladan. Seruan moral dari kalangan akademisi harus disikapi bijaksana. Pemerintah harus menanggapinya sebagai bentuk partisipasi publik yang kritis untuk pemerintahan yang lebih baik. Tim Liputan Kompas TV. Kita akan membahas mengenai seruan para guru besar soal kondisi demokrasi bersama akademisi Universitas Negeri Jakarta yang terlibat dalam seruan Salemba 2024 Ubedillah Badrun dan staf khusus Presiden bidang pendidikan dan inovasi Billy Mambrasar. Selamat malam Pak Ubedillah, Bung Billy. Ya, selamat malam. Selamat malam. Saya ke Pak Ubedillah dulu. Apa dasarnya menyebut situasi demokrasi Indonesia memprihatinkan sampai harus disuarakan kembali oleh para akademisi pasca pemilu ini? Dasarnya adalah data sebetulnya, bahwa faktanya secara empirik indeks demokrasi kita turun. Bahkan turun 9 poin tuh dibanding 5 tahun yang lalu misalnya. Kalau kita lihat datanya Freedom House misalnya, dari 62, skornya sekarang menjadi 52 kurang lebih ya. Jadi data turunnya indeks demokrasi, kemudian data turunnya indeks hak asasi manusia yang skornya hanya sekarang 3,2, juga itu adalah fakta yang memprihatinkan. Kemudian saya kira angka pertumbuhan ekonomi juga stagnan, masih di kisaran 5%. Kemudian fenomena yang kemudian membuat kita miris sebetulnya, peristiwanya tidak hanya sekali, karena sejak 2019 misalnya aspirasi kaum cendekiawan, kemudian ratusan ribu mahasiswa demonstrasi untuk tidak melakukan revisi Undang-Undang KPK, itu kemudian terjadi. Kemudian Undang-Undang Omnibus Law yang inisiasi pembuatan undang-undang itu dari eksekutif, kita para akademisi juga mengingatkan jangan mengesahkan undang-undang itu karena dampaknya akan luar biasa pada masa depan Republik, terutama generasi Z dan termasuk juga kerusakan lingkungan, kemudian soal pangan dan seterusnya. Jadi data-data itu termasuk kemudian terakhir ketika putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 2023 itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah, itu pelanggaran etika berat dari seorang ketua Mahkamah Konstitusi yang kemudian menjadi karpet merah dari putra mahkotanya Presiden Joko Widodo. Jadi akumulasi termasuk juga berbagai peristiwa yang kemudian diindikasikan sebagai kecurangan terstruktur, sistematis, masif dalam soal pemilu juga menjadi catatan, termasuk masalah rakyat, harga beras yang naik, kemudian lingkungan yang makin rusak, 60% lebih masyarakat kita khawatir tentang lingkungan.
Jadi di berbagai Jadi sisi. data-data itu yang menjadi dasar. Banyak sebetulnya yang perlu disebutkan. Oke, tadi politik, hukum, ekonomi disebutkan oleh Pak Ubedillah. Kalau pemerintah respons realnya seperti apa, Bung Billy? Karena ini bukan kali pertama akademisi pula, guru besar pula tidak hanya di Jakarta. Tapi apa selain komentar pemerintah sebelumnya kan bahwa itu adalah aspirasi, tapi apa realnya untuk menanggapi kritik ini? Kalau kita bicara pemerintah kan tentunya ada eksekutif, ada legislatif gitu kan. Dan penyampaian seperti Presiden tadi sampaikan bahwa hak warga negara untuk menyampaikan aspirasinya merupakan sebuah fasilitasi demokrasi yang disediakan oleh pemerintah. Dan dalam hal ini, pemerintah eksekutif mendapatkan check and balance itu kinerjanya adalah tentunya dari legislatif yang kemudian menampung aspirasi dari masyarakat dan kemudian menyuarakan dan melakukan kritik dengan rapat reguler yang dilakukan secara aktif. Nah, kalau kita kemudian memberikan bukan menuduh, tapi melakukan accusation bahwa demokrasi kita turun dan tadi referensinya kemudian data, maka kalau kita melihat lagi lebih detail dari data, kita mengacu kepada indikator dari Economic Intelligence Unit, itu angka Indonesia itu sebenarnya juga tidak dibilang secara overall turun kalau kita lihat dari pemerintahan awal Presiden Jokowi di tahun 2013 hingga di tahun 2023 lalu, itu masih dalam kurva yang linear. Bahkan angka itu masih lebih tinggi dari angka negara tetangga, seperti angka Hong Kong dan angka Singapura. Ini kalau kita berbicara data. Dan kemudian, secara signifikan dari 2020, 2021 ke 2023, kalau kita melihat perubahan kurvanya, di dalam Economic Intelligence Unit, pengukuran data demokrasi itu menggunakan 7 indikator, di mana faktor yang membuat turunan itu adalah partisipasi publik, yang banyak faktor yang mengibatkan partisipasi publik. Yang tadi disampaikan kritik akademisi adalah seolah-olah kalau dilihat dari partisipasi publik justru sipil liberty kita justru stagnan dan cenderung bermasalah. Oke, jadi kalau tadi dari baik, kalau tadi dari data masing-masing kan punya landasan data yang berbeda. Tapi saya mau ke kacamata yang lebih besarnya lagi dan lebih realnya lagi. Terakhir misalnya Pak Luhut, Bung Billy bilang bahwa yang kalau kritik-kritik jelek terus angkat kaki lah dari negeri ini. Apakah ini bisa dimaknai bahwa pemerintah anti kritik? Iya, saya kira itu narasi itu. Ke Bung Billy, sorry Pak Ubedillah, ke Bung Billy dulu, silakan. Jadi ini jangan ditweet oleh media ya, karena Pak Luhut itu mengatakan spesifik adalah pejabat, bukan seluruh masyarakat. Pak Jokowi mengatakan seluruh masyarakat punya hak untuk menyampaikan aspirasi politik dalam negara berdemokrasi. Dan itu difasilitasi. Buktinya masyarakat dan kampus memberikan aspirasi tidak diganggu oleh pemerintah, bahkan diberikan space, itu bukti bahwa demokrasi berjalan dengan baik. Pernyataan Pak Luhut disasar spesifik kepada para pejabat yang dulu pernah menjabat, sudah nggak menjabat lagi, kemudian mengkritik memalukan, bukan dengan cara-cara yang beretika, tapi seolah-olah orang-orang yang saat ini memegang pemerintahan itu tidak bekerja dengan becus. Padahal mereka dulu waktu mereka menjabat mungkin lebih parah, lebih tidak perform. Begitu. Jadi itu diarahkan sasaran Pak Luhut adalah kepada orang-orang yang pernah menjabat sebelumnya dan tidak lebih baik juga. Bahkan mungkin kata Pak Luhut tadi mungkin juga mencuri. Udah dia dulu mencuri duit, sekarang dia malah kritik-kritik. Itu sebenarnya ke arah masyarakat. Kalau ke arah masyarakat, Pak Jokowi bilang hak semua orang untuk hak demokrasi, hak berpartisipasi. Oke. Jadi tadi kalau untuk yang Pak Luhut konteksnya untuk pejabat yang sudah tidak lagi menjabat, tanggapannya Pak Ubedillah seperti apa dan sebenarnya action apa sih yang diharapkan dari pemerintah? Karena kan ini bukan aksi pertama dari guru besar akademisi yang menyuarakan kekecewaannya terhadap demokrasi, tapi sebenarnya respons apa yang diharapkan Pak Ubedillah? Pak Ubedillah? Tampaknya terputus. Halo. Ya, silakan. Bisa mendengar saya tadi Pak Ubedillah. Jadi kalau misalnya kata Bung Billy tadi kritiknya Pak Luhut itu dialamatkannya kepada pejabat yang sudah menjabat, bukan kepada kritik masyarakat, satu. Yang kedua, apa sebenarnya yang diharapkan respons dari akademisi karena ini bukan aksi yang pertama kekecewaan terhadap demokrasi saat ini? Itu narasi Pak Luhut itu terbuka, jadi dia tidak ada disclaimer sebelumnya. Kalau sebelumnya bilang bahwa ini pengkritik yang dulu mantan pejabat, itu misalnya jangan mengkritik karena dia adalah orang yang dulu pernah bagian dari pejabat. Tapi itu kalimat yang seolah-olah terbuka untuk umum. Siapa yang mengkritik suruh pergi dari republik ini kan. Jadi tafsirnya juga tidak bisa tunggal seperti tafsirnya Bung Billy misalnya dalam memahami kalimatnya Luhut. Tafsirnya dua itu, dia tidak tunggal. Kemudian yang kedua, cara-cara seperti itu adalah
represi simbolik itu. Bahasa represi yang sebetulnya kemudian direpresentasikan melalui narasi yang diungkapkan oleh pejabat. Itu tidak layak disampaikan oleh seorang Menko ya dalam soal-soal kritik, karena kritik bagian dari demokrasi. Kemudian apa yang diharapkan oleh kaum akademisi sebetulnya, kita ingin demokrasi kita ini betul-betul berkualitas. Kita ingin demokrasi kita itu kemudian betul-betul proses meaningful participation itu didengar, dilakukan. Ini apa yang terjadi sekarang dari kaum akademisi dan para guru besar yang lain itu sebenarnya karena akumulasi. Kami selama ini sabar membersamai rakyat. Sabar, tapi ketika kemudian tahun 2019 tidak didengar, kemudian tahun 2020 Undang-Undang Cipta Kerja tidak didengar, kemudian soal putusan Mahkamah Konstitusi juga tidak didengar, ini satu praktek kekuasaan yang mengabaikan kaum intelektual. Makanya kami tergerak dengan satu gerakan moral yang tidak ada kepentingan kekuasaan apapun, kecuali kami ingin republik ini lebih baik, maka kami harus bersuara. Itu tanggung jawab moral kaum intelektual. Karena selama ini kami membersamai rakyat. Sabar sebetulnya. Saya beberapa kali sudah mengingatkan. Tapi karena ini kemudian terlalu mengabaikan aspirasi kaum intelektual, maka kemudian kaum intelektual terkonsolidasi. Para profesor juga tadinya diam, akhirnya kemudian mau bersuara. Karena mereka akhirnya menilai, ya lama-lama keterlaluan juga rezim ini. Kira-kira begitulah. Maka kami harus bersuara begitu. Baik, nah Bung Billy menanggapi kegelisahan ini, secara teknis mungkin bukan bidangnya Bung Billy, tapi apakah ada rencana pemerintah untuk menemui secara langsung guru besar atau akademisi, bukan hanya semata misalnya pernyataan bahwa itu adalah hak dalam berdemokrasi menyampaikan pendapat, tapi ada atau tidak sih sebenarnya forum untuk bersama-sama membahas apa yang diinginkan dari hati ke hati begitu Bung Billy? Ya, jadi Indonesia merupakan negara demokrasi ya, dengan sistem yang menempatkan kekuasaan tertinggi suatu negara itu berada di tangan rakyat. Dan kemudian aspirasi rakyat tersebut harus diterima. Itu pesan yang kuat sekali oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi dan Pak Luhut ya dan semua jajaran menterinya itu berada pada level eksekutif yang tentunya memiliki rapat-rapat reguler yang disebut dengan rapat terbatas, beberapa rapat bahkan saya menghadiri, dan itu suara rakyat itu betul-betul dibahas dengan detail dan bagaimana kita merespons, menanggapi dan melakukan perbaikan berdasarkan check and balance. Tapi jangan lupa juga Mbak bahwa ada fungsi yang harus bermain juga di sini adalah fungsi legislatif, di mana mereka pun harus dihadirkan dan ditanya bagaimana mereka sebagai badan negara yang memiliki mandat tertinggi berdasarkan ya dalam peraturan DPR RI nomor 2 tahun 2018, hak-hak masyarakat, aspirasi masyarakat tersebut seperti ini pun harus mereka sudah semana mereka berprogres pun seharusnya itu juga ditanyakan demikian, sehingga eksekutif berjalan, mandat rakyat masuk melalui legislatif memberikan tekanan dan memberikan arahan bagaimana perbaikan itu dilakukan. Sejatinya para guru besar, para akademisi, para masyarakat diberikan space untuk menyampaikan aspirasi dan didengarkan oleh Presiden Jokowi merupakan bukti bahwa demokrasi di Indonesia berjalan sesuai dengan sistem konstitusi yang berlaku. Oke, kita sama-sama tentu hargai hak dalam berdemokrasi, tapi yang jelas kritik ini harus direspons oleh pemerintah agar kepercayaan publik terhadap pemerintah juga tetap terjaga, tidak terus menurun. Terima kasih atas waktunya Guru Besar dari Ubedillah Badrun yang sudah hadir dari Akademisi Universitas Negeri Jakarta yang juga ikut dalam seruan Salemba 2024. Terima kasih juga Bung Billy Mambrasar, staf khusus Presiden bidang pendidikan dan inovasi telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih.